Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya. Bagaimana bisa mulut mengeluarkan cahaya? Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dialami oleh 4 sahabat Nabi. Kisah ini termasuk dalam kisah-kisah keajaiban Al-Quran karya Mustafa Muhammadi Ahwazi. Dikisahkan, suatu hari Nabi mengirim sebuah pasukan ke sesuatu daerah dan menang. Mereka kemudian pulang ke Madinah dan disambut oleh muslimin, termasuk Rasulullah. Ceritakan yang terjadi selama peperangan tersebut, kata Rasulullah. Ceritakan kisah kalian agar aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya, karena Jibril memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan. Setelah itu, salah seorang sahabat yang ikut perang hari itu bercerita. Awalnya cerita tentang jumlah pasukan musuh yang ternyata di luar prediksi. Lantas dikisahkan bagaimana mereka bisa menang dalam peperangan tersebut, berkata mulut sahabat Nabi yang mengeluarkan cahaya. Sahabat itu pun bercerita, ketika malam tiba, pasukan musuh menyerbu umat Islam. Mereka menghujani kami dengan panah di tengah malam yang gelap gulita. Sebagian besar pasukan muslim masih tidur. Hanya ada beberapa sahabat yang masih terjaga. Mereka adalah Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, Qutadah bin Nu'man, dan Qais bin Hashim. Mereka berempat sedang membaca Al-Quran di sudut perkemahan, papar sahabat itu. Pasukan kami, lanjut sahabat, menjadi kocar-kacir akibat serangan itu yang cukup mendadak. Pasukan musuh menyerang dengan terus-menerus sehingga kami kewalahan, apalagi kondisinya gelap gulita. Musuh seperti hafal betul daerah tersebut. Namun, tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul. Nampak dari mulut Zaid bin Harisah, cahaya berkilauan seperti cahaya matahari. Kemudian dari mulut Abdullah bin Rawahah keluar sinar seperti cahaya rembulan, ucap sahabat tersebut. Lantas ada cahaya lagi dari mulut Qais bin Hashim dan Qutadah bin Nu'man, keluar cahaya seperti bintang. Kami akhirnya bisa melihat musuh. Anehnya mereka tidak bisa melihat kami, tandasnya. Akhirnya pasukan musuh terpukul mundur. Pasukan umat Islam bisa membalas serangan itu lewat bantuan cahaya-cahaya tersebut. Kami pun menang. Kami tidak pernah melihat cahaya seperti itu. Kami bisa melihat, tapi musuh tidak bisa melihatnya. Dan itu dari para sahabat yang tadi membaca Al-Quran itu. Tutupnya, wallahu alam. Itulah kisah sahabat Nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ya ke grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis neraka untuk kaum wanita. Sayyidina Ali RA menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa Rasul menangis. Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah Zahid, pemuda buruk rupa yang jenazahnya diperebutkan oleh bidadari surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zahid radhiyallahu anhu yang jenazahnya diperebutkan bidadari surga. Di Arab Saudi, suku adalah sesuatu yang sangat dipandang dalam pernikahan. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Zahid tersenyum dan dengan rendah hati. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami,
kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam, kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah SWT sebagai Abdul Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah wafatnya dua nabi. Kisah Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra Nabi Zakaria alaihissalam yang dinanti-nantikan kehadirannya untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Keistimewaan Yahya berikutnya, dia telah diberi hikmah sejak masih anak-anak. Hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, yakni pelajarilah kitab Taurat itu dengan segenap kemampuanmu dan sungguh-sungguh. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah sahabat yang tidak mau makan demi tamu. Rasul meminta Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan dan bahasa orang Yahudi. Dia pun menaati perintahnya. Seiring waktu, Zaid menguasai bahasa Ibrani, baik lisan maupun tulisan. Zaid memang bukan satu-satunya penulis pribadi Rasulullah. Sumber lain mencatat terdapat 48 orang yang biasa menulis untuknya, tetapi Zaid yang paling menonjol di antara mereka. Bagi Zaid, mengumpulkan Al-Quran adalah tugas yang sangat berat. Bahkan, dia membandingkan hal itu dengan menggeser gunung yang nilainya masih mudah. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah awal terjadinya LGBT. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang lebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lut, salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Ya, kaum Sodom merupakan kaum yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat. Berikut perjalanan dakwah Nabi Lut yang penuh liku-liku. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam.